Bab ke-205. Dalam hitungan detik atmosfer di ruangan itu terasa berubah bagi Alfian. Merasakan tubuhnya memanas sampai ke ubun-ubun. Seolah ada asap yang hendak keluar dari lubang hidung dan telinga. Jika menyangkut Aileen, ia dapat berubah layaknya singa yang menakutkan. Maka jangan harap lelaki lain bisa memandangi wanitanya itu lebih dari 5 menit. Seharusnya bukan ibu dan bapaknya yang kamu tanyakan. Seraya menikam Lian dengan sorot tajam. Maksudnya, Alfian meraih pergelangan tangan sang istri dan menariknya ke belakang punggung. Menyembunyikan agar Lian tak dapat menikmati wajahnya yang imut. Enak saja, pikir Alfian. Dia adik kamu, Bang. Sesekali Lian melirik ke belakang punggung Alfian. Tapi perasaan kamu anak tunggal. Deh. Iya, kan? Mas, aku gak ngobrol macam-macam. Kok? Mas itu cuma tanya-tanya aja. Aileen berbisik setelah melihat sinyal bahaya dari suaminya. Alfian hanya menoleh seraya menatap Aileen dengan ujung matanya. Sementara Lian memerhatikan gerak-gerik kedua orang itu penuh selidik. Mungkin adik sepupu, begitu yang ia tebak dalam hati. Tanpa mengurangi kadar posesif yang sudah berada di level setan, Alfian merangkul pinggang wanita itu. Pelan dan lembut, namun seolah mampu menekan siapa saja. Sayang, kenalin, ini Lian. Anak tetangga lamanya mama yang sudah lama tinggal di luar negeri. Dan, mendengar panggilan sayang yang disematkan Alfian untuk wanita itu membuat kelopak mata Lian melebar seketika. Lian, kenalkan, ini istriku. Namanya Aileen. Tambah Alfian. Hampir tak percaya, Lian menatap Aileen sekali lagi. Dari sudut pandangnya berkata bahwa Alfian terlalu tua untuk wanita semuda itu. Ya, Aileen masih terlihat sangat muda menyerupai gadis 20 tahunan. Oh ya ampun, maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Aku pikir dia masih gadis. Tutur Lian sungkan. Masih gadis? Alfian menyeringai. Anak keempat sudah on the way. Nada Alfian terdengar datar kala mengucapkan kalimat itu. Membuat bola mata Lian semakin membeliak. Gila, 4 anak. Hebat juga seorang Alfian Setio Darmawan. Apa kabar diri Lian yang sampai detik ini masih lajang? Tergagap, lelaki itu memaksakan senyum. Selamat ya, semoga sehat sampai lahiran. Lian masih berada antara percaya dan tidak. Sebab Aileen tidak terlihat seperti seorang mama yang sudah melahirkan 3 anak. Terima kasih, sahut Alfian. Oh ya, kapan pulang dari Jerman? Baru beberapa hari lalu, Bang. Memang belum sempat menyapa teman-teman lama. Oh, keduanya lantas saling bersalaman. Sementara Aileen mengatupkan kedua tangan di depan dada sebagai bentuk salam. Setelah berbincang beberapa saat, Lian meninggalkan pasangan suami istri itu untuk menyapa teman lain. Alfian lantas melirik Aileen yang sedang asyik memilih buah. Makhluk satu ini harus cepat dibawa pulang dan dikurung di kamar. Membiarkannya berkeliaran di luar rumah hanya membuat resah. Kamu jangan banyak-banyak makan asinan, sakit perut nanti, ucap Alfian, melihat sebuah wadah berisi potongan buah segar yang diletakkan Aileen ke meja. Iya, Mas. Sedikit kok itu. Mananya yang sedikit? Cecarnya. Sini. Ah. Bibir Aileen mengerucut saat Alfian mengurangi porsi buah yang sudah ia pilih. Nyaris separuh dikurangi. Wanita itu hanya dapat menelan ludah saat suaminya memindahkan potongan mangga muda, salak dan nanas sepiring, lalu mengganti isinya dengan buah yang lain. Makan apel sama jambunya aja. Yang kecut-kecut jangan. Pasrah, Aileen menuruti keinginan Alfian. Lagi pula suami posesif satu ini tidak bisa dibantah. Keinginannya adalah kewajiban bagi Aileen. Mas, itu yang di sana mantannya Melati, kan? Langkah Aileen terhenti sejenak saat melihat Zafran sedang berjalan keluar ruangan bersama Audi dengan posisi bergandengan. Layaknya pasangan. Iya. Alfian hanya melirik sekilas, namun tampak tak begitu peduli. Apa sebenarnya Audi itu menikah dengan? Ucapan Aileen terputus. Ia masih tampak terkejut. Mungkin, balas Alfian masih acuh tak acuh. Ia meletakkan wadah berisi buah ke meja dan mendudukkan Aileen di kursi. Memang kamu tidak tahu siapa suaminya Audi? Mas. Mendapat pertanyaan itu membuat Alfian gemas setengah mati.
Dengan siapapun mantan kekasihnya itu menikah, ia tak mau tahu. Bahkan tidak peduli, meskipun ia sendiri diundang dalam pernikahan itu. Namun, memilih tidak datang dan hanya mengirim hadiah. Ya mana aku peduli, sayang. Dia mau menikah dengan Jeffrey, Jarjit, Junet, atau Jono bukan urusanku. Aileen membungkam. Lantas melirik Melati yang sedang mengobrol dengan Boy, Bian, dan Bray. Mel, kamu mau asinan? Tanya Aileen, menunjukkan asinan buahnya. Enggak, Mbak. Masih kenyang habis makan sama mama dan anak-anak. Enggak ada yang gangguin kamu kan tadi? Tanyanya lagi. Hendak memastikan. Ia tahu Zafran akan mencari celah untuk menemui Melati. Enggak dong. Kan ada Boy sama Bray jagain Tante Mel. Mah, tugas dari ibu negara selesai dengan baik. Balas Boy. Aileen tersenyum menatap kedua putranya. Anak-anak mama ini memang jagoan. Assalamualaikum, Umi. Ucap Melati sesaat setelah memasuki kamarnya. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang, Nak. Balas Umi diiringi senyum, melihat wajah putrinya yang cerah. Iya, Umi. Melati melepas hijab yang menutupi rambut. Ia menatap Uminya yang sedang memasukkan pakaian-pakaian ke dalam sebuah koper. Tiket pesawat kita besok malam. Jadi Umi bereskan semuanya sekarang, supaya besok tidak repot. Biar Melati saja, Umi. Umi pasti capek. Capek apa? Di rumah ini semua serba dilayani. Imbunya, bagaimana acaranya? Lancar? Melati mengangguk pelan. Ia teringat beberapa orang dari masa lalu yang ia temui di hotel tadi. Umi, tadi Melati ketemu sama maminya Mas Zafran. Tentu saja informasi itu membuat Umi sangat terkejut. Ia takut Melati akan mengingat kembali masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Terus bagaimana? Maminya mengatakan sesuatu kepada kamu? Tanya Umi. Meskipun ia yakin bahwa Aileen dan Alfian mampu menjaga Melati. Cuma minta maaf sama Melati. Alhamdulillah. Umi bernapas lega. Ia peluk putrinya itu sambil membelai rambutnya yang panjang. Kamu harus ikhlas dan melupakan semuanya. Iya, Umi. Maafkan Melati selalu membuat Umi, Abah, dan Kak Raihan susah. Sama sekali tidak. Kamu juga berhak bahagia. Besok, kita akan pulang dan memulai hidup baru yang insya Allah jauh lebih baik. Yakin, kalau Allah pasti menyiapkan kejutan yang indah untuk kamu. Asal kamu mau sabar menunggu. Iya, Umi. Mas Zafran mengajarkan Melati untuk tidak mencintai manusia secara berlebihan. Hari ini, Melati melihat sendiri Mas Zafran hidup dengan wanita lain dalam keadaan yang tidak begitu bahagia. Apa ini cara Allah untuk melindungi Melati dari orang yang tidak tepat? Umi tersenyum. Terkadang, Allah memang mematahkan hati kita dengan menjauhkan dari orang-orang yang salah. Karena itulah kamu harus tetap berprasangka baik. Sekembalinya dari Hotel Alfian lebih banyak diam. Tak bisa dipungkiri bahwa tatapan Lian terhadap Aileen tadi membuatnya cemburu setengah mati. Kini ia sedang duduk seorang diri di ruang baca, menikmati kesendirian dengan secangkir teh tawar hangat. Ponsel menjadi pilihannya untuk mengusir sepi. Jika dalam keadaan seperti ini, ia sudah tahu siapa yang bisa diajak bicara. Tumben Bapak Negara telepon. Biasanya kalau kamu menghubungi aku, berarti sedang ada masalah. Ucap Gali sesaat setelah panggilan mereka terhubung. Tidak ada masalah. Aku hanya sedang kesal. Balas Alfian. Sama siapa lagi? Alfian terdiam sejenak. Menarik dasi mahal yang terasa mencekik lehernya. Kamu ingat tetangga lama mama? Si Lian itu, anak bandel yang dulu sering bertengkar dengan kamu. Tanya Alfian menirukan gaya berbicara Aileen ketika sedang kesal. Oh, yang badannya kurus, rambutnya pirang dan matanya biru. Dan suka pakai ikat kepala itu? Tanya Galih, ikut menirukan gaya Riana saat sedang berbicara. Kamu sebut ciri-cirinya. Kenapa aku membayangkan Naruto? Diam, Al. Pekik Galih, mendesah panjang. Bukannya dia tinggal di luar negeri? Ya, baru pulang beberapa hari lalu. Tadi aku bertemu dengannya di ulang tahun perusahaan Formosa. Oh, terus masalahnya apa? Tidak ada.
Aku hanya kesal kalau membawa Aileen ke acara-acara rekan bisnis kita. Padahal dia kan sudah punya 3 anak. Tapi laki-laki di luar sana masih sering mengira dia ABG, termasuk si Lian itu. Mending dikira ABG, aku lebih parah. Riana sudah tidak muda lagi. Tapi laki-laki di luar sana masih melihatnya semuda janin. Alfian mendengkus. Niat mau curhat, malah gali lebih parah. Terlebih ucapan sepupunya itu membuat emosi naik turun. Seharusnya kamu merasa beruntung. Istrimu masih semuda janin. Jetty untuk melihat wajahnya agak susah karena harus USG dulu. Sambil menutup telepon dengan kesal.